dengan Yuyu dan Indra di Berbagi Cerita. Halo, hari ini kita mau ngobrol apa, Yuyu? Hari ini kita akan bicara tentang minimalisme. Udah semakin banyak orang yang menganut atau mengadop minimalisme, atau kalau di Netflix tuh ada filmnya judulnya Minimalism. Yaitu yang aku maksud di sini adalah tentang gaya hidup dengan memiliki barang-barang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, tapi bahkan dikurangin sehingga lebih kayak nggak ada apa-apanya gitu. Tapi sebenarnya ya sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Kalau kamu gimana? Aku itu ini sharing ya. Jadi aku sama istriku itu kan pernah tinggal di suatu rumah ya di Balikpapan waktu itu. Terus kami harus pindah. Rumahnya itu kecil. Cuman pas pindahan, barang-barang yang dipindahin dari rumah kecil itu tuh banyak banget. Terus itu dikirimkan ke Jogja gitu kan ya. Itu kami pindahan tahun 2007. Banyak banget sampai menu-menuin rumah di Jogja gitu. Dan yang menarik adalah sampai sekarang 15 tahun kemudian itu masih banyak barang-barang yang masih persis di tempatnya gitu. Jadi itu kayak membuktikan bahwa pola hidup kami itu masih jauh dari minimalism gitu. Nah, tapi gini yuk. Kemudian kan kami pindah-pindah tempat tinggal gitu ya. Kami sempat tinggal di apartemen juga yang tentu lebih kecil, jauh lebih kecil gitu ya. Dan di apartemen ini kan tempat-tempat penyimpanannya sangat terbatas. Nah, ini justru menjadi kayak latihan buat kami untuk benar-benar membeli atau menyimpan sesuatu yang memang benar-benar penting gitu. Itu pun masih kan karena ada kayak gudang-gudang kecil itu bahaya juga tuh, karena dikit-dikit kita beli terus taruh di situ gitu kan. Gitu sih. Jadi kita kalau aku sih masih berusaha ke arah situ karena sampai sekarang sih belum kejadian, tapi kami pengen ke arah situ sih. Kamu gimana? Kalau aku suka sekali dengan pernak-pernik sebenarnya. Atau zaman dulu masih suka koleksi buku. Tapi kan itu adalah hal yang salah dua hal yang memakan banyak tempat. Saat ini memaksa diri untuk pindah ke buku elektronik, udah berhasil walaupun masih nyimpan beberapa buku yang belum dibaca. Lalu kalau untuk barang-barang sudah mulai bisa mengurangi barang gitu. Kalau dulu tuh kan selalu ibaratnya gini lah, kalau cewek nggak punya baju pasti nggak punya baju, bilangnya gitu ya. Kalau mau ada acara kondangan gitu. Nah, tapi sekarang tuh udah bisa kayak mengurangi lemari dari yang besar 3 pintu menjadi pakai sistemnya drawer aja. Dan itu terbatas, sehingga kalau udah nggak cukup berarti harus ada yang dibuang. Dan kalau misalnya barang-barang atau pakaian yang kalau biasanya setahun, tapi kalau aku kayak 2 tahun udah nggak pernah disentuh, berarti aku udah nggak perlu sebenarnya. Jadi itu ready untuk bukan dibuang, tapi kayak kalau masih bagus biasanya aku akan masukkan ke satu tempat, keranjang gitu, terus aku kasih ke orang yang mungkin akan lebih bermanfaat di dia gitu. Jadi aku udah mulai ngurang-ngurangin, tapi tetap ya pelan-pelan lah ya, nggak bisa langsung tiba-tiba berubah gitu, agak susah sih. Benar. Di rumah kami ini juga sama. Jadi kami pernah punya kayak kebijakan gitu. Waktu itu sepatu ya. Jadi kita ngeset ada rak sepatu. Misalnya rak sepatu isinya misalnya 12 sepatu gitu. Jadi kalau dibagi 4 kan masing-masing 3 pasang. Nanti kalau misalnya pengen beli sepatu baru, artinya si sepatu lama itu harus ada satu yang keluar gitu. Iya. Itu lumayan sih. Jadi memang benar ya, kita kayak harus dipaksa karena kita kan cenderung untuk, apalagi mungkin barang-barangnya juga bukan barang-barang yang mahal gitu kan ya. Jadi beli itu ya nggak apa-apa, beli yang baru itu nggak apa-apa. Tapi padahal itu kan kalau satu jarang dipakai juga, terus kalau menu-menuin tempat gitu-gitu kan. Jadi mestinya memang harus lebih
Iya iya. thoughtful gitu lah ya, Iya. lebih mikirin kalau memang mau beli sesuatu yang baru. Iya, Gitu. cuman kadang-kadang tuh, kita tuh suka merasa, sayang karena ada, apa ya, memori atau kenangan lah ya, atau ada emotional connection-nya gitu, terhadap suatu benda apapun itu. Iya, itu dari sisi memori, iya betul. Itu kita suka kayak gitu tuh, Mhm, sayang. Terus dulu beli gitu kan. Jadi kalau mhm, kalau tiba-tiba nggak dipakai atau tiba-tiba dikasih orang suka sayang, padahal kita juga nggak pakai. iya. Terus ini sekarang itu tantangannya juga kemudahan buat beli, ya Oh, iya, kan? betul betul. Iya Jadi dengan scroll-scroll aja kita tiba-tiba akan menghadirkan berbagai hal gitu di rumah. Jadi kayak meng-encourage kita untuk membeli gitu. Nah, itu tantangannya sih, gitu. iya. Jadi kamu udah mulai hidup dengan minimalisme atau entar aja?